dari masyarakat itu justru saya belajar. Ini yang paling berat. Jumpa lagi. Saat ini saya berada di Kabupaten Landak. Coba dengan siapa saya ada di sini? Bersama dengan Ibu Caroline, Bupati Kabupaten Landak yang sudah sangat top tentunya ya. Jadi Ibu Caroline ini backgroundnya dokter sebetulnya Bu ya. Iya, betul. Nah, jadi menjalankan misi sebagai Bupati sejak tahun 2017. Iya. Nah, sampai sekarang 2021. Kita akan coba bincang sejenak dengan Ibu Bupati dalam program Ngopi Darat. Ngobrol bersama pimpinan daerah lingkup Kalimantan Barat. Sebelum kita ngobrol, kita ngopi dulu Bu. Oh siap, Pak. Supaya sesuai judul ya Pak. Kita ngopi sebentar. Jadi hari ini bincang santai ya Bincang Bapak. santai. Terima kasih Ya. sudah berkunjung ke Kota Landak di Kalimantan Barat. Iya. Oke, kita sudah segar. Kita pakai masker lagi? Siap, Ya. protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Jadi Ibu Bupati, ini baru pertama kali saya ke Kabupaten Landak. Sebelum kita cerita panjang lebar, Landak orang itu belum tahu itu. Iya. Bagaimana Ibu memvisualisasikan ini Kabupaten Landak kepada publik di luar sana Bu, di Oh. Kalimantan atau di Jawa? Ya. Kabupaten Landak itu adalah salah satu kabupaten yang termuda ya di Kalimantan Barat. Kita adalah Kabupaten Pemekaran. Pemekaran ya Bu ya? Iya, dari Kabupaten Pontianak. Oh, oke. Ya. Di usia kita ya 20-an tahun. Masih muda ya? Jadi masih muda. Cocok dengan Ibu Bupati juga masih anak muda juga. Ya, saya pernah muda Pak. Tapi sudah menuju 4.0 gitu. Jadi kita ini daerah yang sebagian besar masyarakatnya mengandalkan ekonominya pada pertanian dan perkebunan. Perkebunan. Posisi kita kira-kira di tengah wilayah Kalimantan Barat ya. Kita berada 197 km kira-kira dari kota Pontianak. Nah, saat ini memang sesuai tadi saya sampaikan secara ekonomi ya kita lebih banyak di bidang pertanian dan perkebunan. Nah, kalau istilah landak itu udah nama yang apa? Ada arti Iya. tertentu? Ada beragam teori ya tentang itu, tapi salah satunya ya ada yang menyatakan bahwa itu berasal dari land of Diak gitu. Jadi tanah Dayak. Itu tanah. Oh, tanah Dayak. Ya, bahasa Belanda. Memang Ya. di sini komunitasnya banyak. Ya, 90% lebih masyarakatnya adalah Ya, masyarakat Dayak. saya baru ingat. Jadi Ibu adalah Bupati pertama dari suku Ya, Dayak tadi ya. Bupati Luar biasa. perempuan pertama. Bupati perempuan Iya. pertama. Jadi orang Dayak yang Apresiasi jadi ya untuk bupati Bu perempuan. Caroline ini ya. Iya. Oke, sekarang Bu Caroline, saya baca ya Ibu dari tahun 2017. Ya. Nah, tentunya memimpin daerah seorang perempuan itu kan tantangan ya. Iya. Tapi karena misinya sebagai bupati, pasti akhirnya Ibu, saya mau meletakkan pembangunan ke sektor ini, sektor ini. Nah, arah mana waktu itu Ibu Caroline itu mau membawa Kabupaten Landak? Ya, Kabupaten Landak ini merupakan apa ya? Memang ini daerah Tadi kan tempat kami Pemekaran, berasal ya. ya. Jadi ini kampung halaman Kampung saya, halaman. Iya. sehingga punya tantangan tersendiri. Kita memimpin di kampung halaman. Ekspektasi masyarakat juga pasti tinggi. Nah, saya mencoba untuk melakukan pendataan awal ketika saya menjabat. Ya, karena terbang saya kedokteran, ya tentu saya harus mendiagnosa dong persoalannya apa Ya. sih gitu di Kabupaten Landak. Di awal pemerintahan, hasil asesmen awal kami tuangkan dalam visi dan misi. Sehingga saya tuh visi misinya tuh simpel sekali Pak kalau dibaca, sederhana sekali, tapi itu adalah hal-hal yang menurut saya
saya paling mendasar. Iya. Jadi Memang harus dibenahi ya. betul. Yang pertama menjadi prioritas utama kami adalah pelayanan publik, Pak. Pelayanan publik. Jadi berkaitan dengan banyak hal ya, pelayanan publik itu baik di bidang pendidikan, kesehatan, kemudian kependudukan dan lain sebagainya. Itu sangat mendasar. Menurut saya pelayanan publik yang saya dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga bisa mendorong masyarakat untuk semakin maju. Oke. Setelah pelayanan publik ya tentu pendidikan dan kesehatan. Itu prioritas kedua. Dan selanjutnya yang tidak kalah penting adalah pendidikan. Karena kalau kita bicara ekonomi, kalau pendidikannya tidak meningkat juga tidak akan. Kita bicara kesehatan, kalau pendidikan tidak meningkat juga tidak bisa. Nah ini sebenarnya 3 hal sih paling simpel yang saya kerjakan. Sangat berat sekali, apalagi kalau kita tahu infrastrukturnya pada saat ibu mungkin belum siap. Iya betul. Nah, waktu itu ibu capture-nya gimana? Berdasarkan Infrastruktur memang kurang. kalau Bapak tadi kan sudah lihat sosmed saya, Iya. yang memang modal saya adalah banyak mendengarkan. Oke. Ketika kita ke lapangan, bertemu dengan masyarakat, kita banyak mendapatkan masukan, keluhan, harapan. Iya. Dari masyarakat itu justru saya belajar. Bukan mereka yang belajar dari saya, Iya. atau saya menggurui mereka, Ini tapi yang paling berat. dari Mendengar masyarakat dari rakyat itu paling mendengarkan. berat itu. Betul. Ya, jadi dari semua saya rangkum, kemudian saya ambil intinya, kemudian itu dijadikan sebagai program andalan. Tentunya banyak Pak hal yang harus dibenahi seorang kepala daerah dari A sampai Z. Tetapi kita harus bisa memilih mana-mana yang menjadi prioritas. Nah, jadi waktu itu di 1 tahun 2 tahun awal itu prioritasnya yang ingin dilihat oleh rakyat, digerakkan bersama unsur jajaran itu apa? Ekonomi, Pendidikan. pendidikan, kesehatan, pelayanan publik. Itu Ya, kan jadi besar. saya benahi rumah sakit, puskesmas, ya. Memberantas pungli di rumah sakit dan puskesmas terus terang, aduh susah sekali Pak. Karena pasien BPJS itu kan harusnya tidak dipungut bayaran. Bagaimana kami memaksimalkan pengawasan, bagaimana kita itu bahkan sampai hari ini pun kita masih berproses, masih saja ada 1-2 oknum yang nakal. Iya. Bisa Harus kita tegas ya Bu temui. ya. Iya, Oke. betul. Saya melihat tadi banyak kesehatan ya masyarakat. Ini tapi bukan berarti karena ibu dari dokter kemudian passionnya ke situ atau enggak juga ya, memang sudah dipotret tadi ya, atau ada kaitan yang kuat di situ. Wah, itu ini kembali ke dasar Pak, kita kembali ke laptop kalau kayak gitu. Ini pertanyaan mendasar. Apa kalau buat saya menerjemahkan apa yang ditanyakan tadi, Bapak menanyakan mengapa saya turun ke politik ya. Memang dasarnya saya latar belakang pendidikan kedokteran, Iya. tapi keluarga saya memang sehari-harinya adalah keluarga politik. Iya. Sehingga kita berurusan dengan urusan politik dan Jadi masyarakatan. environment-nya Environment saya itu sangat darahnya, politis hatinya itu banget. sebenarnya, Iya. Iya. Jadi kalau di meja makan kita ngomongnya ya tentang pelayanan publik, Rakyat, APBD, rakyat, iya. kepentingan ini, isu yang dan segala macam. Nah, kalau saya secara pribadi kenapa turun di politik? Karena saya ingin memanusiakan manusia. Keren sekali nih. Ini istilahnya yang kalau biasanya supaya hidup lebih hidup. Nah ini memanusiakan manusia lebih manusia. Ya, jadi manusia itu ya harus bermartabat gitu, Ya. mendapatkan pelayanan sebagai manusia. Nah itu saya kira merupakan salah satu tugas negara. Bagaimana ketika dia sakit dia bisa mendapat pengobatan? Iya, iya. Bagaimana dia ketika dididik kemudian menjadi manusia yang berakhlak, menjadi manusia yang memiliki Dan pengetahuan. harusnya di Kabupaten Tandan bersyukur ya karena bupatinya perempuan. Jadi rasa keibuan ini biasanya sense-nya lebih perhatian. Emak-emak ya. Iya. Tapi ada kekurangannya Pak kalau apa itu? emak-emak. Kalau emak-emak itu saya sering dikomplain ya. Iya. Ibu kok nggak pernah ngobrol santai bareng kita. Iya. Ibu kok kalau Sabtu Minggu diundang susah. Iya, gitu. iya. Sampai ada yang bilang gini, aku minum kopinya Ibu Bupati itu susah katanya. Tapi ya saya mohon maaf sekali kepada masyarakat juga bahwa karena saya perempuan, emak-emak itu mungkin saya tidak terlalu gaul. Tidak terlalu bisa koko all the time, limitless gitu. Karena saya harus ngurus suami, ngurus Iya, anak, iya. saya punya bayi gitu. Saya pikir itu hidupnya normal, memang harus begitu. Kalau orang politik harus Walaupun rajin seorang ngomong. pemimpin, cuma memang dalam strateginya mungkin ibu menjalankan. Ya. Kan ibu punya jajaran, punya mitra. Disitulah sebenarnya peran bersama supaya Ya. masyarakat tahu, dan tentunya semakin terpublikasi masyarakat semakin memahami lah semua itu.
Saya tuh kalau terima tamu kayak praktek dokter, Pak. Oh. Oh ya Pak, silakan masuk, silakan duduk. Ada persoalan apa yang bisa saya bantu? 1, 2, 3, selesai. Straight Iya to the Pak, point. selesai ya. Oke, sampai ketemu lagi gitu. Jadi kalau melayani ngobrol ngalur ngidul, cerita gosip tentang ini, aduh saya nggak punya waktu, mohon maaf. Pekerjaan saya banyak, yang harus saya layani banyak, dan saya harus menyisihkan waktu untuk anak-anak saya. Mungkin perlu apa ya? Publikasi yang lebih supaya memang beginilah. Jadi efektif, efisien kalau mak-mak Pak. Ya, Gitu. itulah lebihnya. Jadi kalau kita kadang ya ngopinya kelamaan. Nah, iya itu kalau bapak-bapak kan ngopinya lebih dari kopi terus ganti teh, nanti tambah es gitu ya. Mudah ngopi darat ini bisa dilihat oleh publik nanti. Terima Pak kasih. Bupati itu punya concern tinggi terhadap rakyat dan daerahnya untuk rakyat yang maju dan makmur kan gitu. Iya betul. Oke, kita lanjut. Ini saya lihat kan dari 2017 sekarang sudah berarti 4 tahun ya. Ya. Satu periode ya. Nah, dalam melaksanakan itu pasti Ibu punya satu program misi yang diletakkan untuk masyarakat ya, atau daerah. Oh, ini sebagai hasil karya saya nanti. Nah, apa yang sudah Ibu lakukan untuk masyarakat kecil, petani ya, atau apa yang Ibu sudah rintis sehingga nanti rakyat itu bisa mendapatkan nilai positifnya dari program tersebut. Ya. Memang tantangan kami, Kabupaten Lada ini merupakan salah satu daerah yang masih masuk kategori kabupaten miskin di Kalimantan Barat. Sehingga siapapun bupatinya berpikir keras dan berusaha ya semaksimal mungkin bagaimana meningkatkan perekonomian. Apalagi ditambah lagi dengan kondisi pandemi COVID-19. Oleh karena itu sejak awal masa saya menjabat, pertanian, program-program pertanian dan perkebunan itu menjadi prioritas. Karena kami mendorong agar masyarakat itu memiliki komoditas-komoditas yang bisa menjadi unggulan, kemudian bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Unggulan dan itu menjadi hal yang unik yang berasal dari Kabupaten Lada. Betul. Nah, itu apa itu produk yang unik? Untuk sekarang kita prioritasnya untuk padi Pak, beras ya. Jadi kita merupakan salah satu daerah penyangga pangan Kalimantan Barat. Oh, berarti sudah lebih ya swasembada sih? Iya, swasembada. Luar biasa ya. Produksinya setiap Dan tahun. itu sudah sebelum masa Ibu juga sudah swasembada atau baru? Kita sebenarnya sudah swasembada. Jadi mempertahankan swasembada terus meningkatkan, dan tantangannya ketika saya menjabat adalah bagaimana meningkatkan market pasar. Bukannya tadi ada sawit yang mendominasi, mereka nggak bergeser ke sawit? Enggak ya? Tetap ya? Ada yang padi, ada yang sawit. Oh, tantangannya juga itu Bapak, lahan pertanian bagaimana tetap kita pertahankan sehingga untuk pangan kita aman. Jangan semua tanam sawit. Oh iya, nanti makan apa? Makan apa? Sawit digoreng nggak enak Pak. Gitu. Jadi kan kita Pemda itu memang berusaha maksimal mungkin agar para petani kita itu tetap mempertahankan lahan pertanian untuk ketahanan pangan. Selain beras ada lagi Bu yang Ibu sudah dorong? Kita dorong itu peningkatan produksi jagung. Jagung. Jadi memang kita melihat juga program-program ini jagung nasional. untuk dimakan atau jagung untuk pakan ya? Iya, karena Mentan bilang masih impor ya. Jadi sesuai arahan Bapak Presiden ya kita prioritas itu kita gali juga. Jadi walaupun ada kebijakan food state yang baru di launching, saya ngusul Pak, belum ini dijawab tapi iya. Jadi kandidatnya ada 2 kabupaten di Kalimantan Barat, kalau saya tidak salah Sambas dan Kabupaten Lada. Padahal sudah menurut Ibu dan kajian teman-teman itu layak ya? Sudah ada verifikasi juga. Mudah-mudahan kami sudah siap. Ya, Ya, mudah-mudahan bisa di ACC bisa oleh pemerintah pusat sehingga kami bisa menjadi salah satu wilayah food estate. Ya, mudah-mudahan. Ya. Terus yang lain Bu, ada lagi mungkin. Sekarang kan orang lagi ngetren ngopi. Saya baru akan masuk ke situ. Saya pertama, saya 16 tahun di Jakarta, kemudian pulang ke Pontianak dan ke Landak. Saya lihat warung kopi banyak banget. Lifestyle sekarang. Iya, jadi memang anak gaul juga banyak ya berarti. Jadi kopi itu menjadi cara hidup, bisa bikin lifestyle ya seperti tadi Bapak sampaikan. Oleh karena itu saya juga sampaikan dengan orang Landak, kita punya warung kopi banyak, kapan kita bisa produksi kopi gitu.
Kami mencoba beberapa hal. Yang pertama kami menjalin komunikasi dengan salah satu merek kopi di Indonesia. Sudah ada kerjasama kami dan sedang membangun demplot di Kecamatan Sebangki. Ya. Cukup luas ya biasanya. Cukup luas Bapak, beberapa hektar kalau saya tidak salah. Tapi karena itu masih sifatnya uji coba, kita masih menunggu hasil. Tapi dari pihak kopi ekspornya mereka ya, mereka bilang potensinya ada. Kita tunggu nih, mudah-mudahan bisa jadi andalan. Mudah-mudahan. Jadi itu juga sudah siap ditampung. Seandainya memang cocok masyarakat diarahkan untuk menanam kopi, nanti akan ada yang langsung membeli. Kalau dari awal sudah di-create, berarti kemungkinan sudah ada yang bisa menghasilkan buahnya ya. Iya. Nah, tapi selain daripada itu ada beberapa lokasi juga yang kami petakan yang kemungkinan bisa cocok untuk tanaman ini kopi ya. Untuk daerah Kecamatan Air Besar, Sempatung, ya, Trengon, dan kita sudah pernah membagi bibit kopi di sana dan laporan terakhir dari Pak Kadesnya sudah mulai berbuah. Oh, mantap. Ya. Kita tunggu kopinya nanti ya, kita coba. Ke depan saya berharap bisa mengembangkan komoditas-komoditas seperti kopi, kemudian mungkin juga tanaman-tanaman lain yang memiliki nilai ekonomis dalam rangka meningkatkan perekonomian. Nanti kasih nama Ibu Kopi Dr. Karolin. Oke, kita lanjutkan Bu Bupati. Dalam perkembangan itu pasti ini menjadi hal yang sangat rumit ya bagi seorang kepala daerah. Anggaran. Betul. Nah, apalagi di masa pandemi COVID ya, Pak. Semua kan ujung duit. Bagaimana Ibu Bupati menyikapi keterbatasan anggaran? Karena Bupati harus marah atau bagaimana ini? Rakyatnya butuh, operasional birokrasi butuh. Betul. Nah, menurut Ibu apa yang dilakukan menyikapi? Saya tahu karena anggarannya memang APBD sangat minim. Iya. Kemudian APBN yang masuk ke sini juga sama minim di masa pandemi ini. Apalagi pandemi belum selesai. Gimana nih? Ya Pak, sebenarnya sih pada prinsipnya sama dengan emak-emak bagi uang belanja ya Pak, tiap bulan. Kami di pemerintah daerah Kabupaten Landang, PAD masih sangat terbatas dan lebih banyak mengandalkan dari pemerintah pusat. Dan kalau boleh saya sedikit menyampaikan masukan kepada pemerintah, memang yang namanya pajak daerah itu dikasih yang kurus-kurus. Harus pinter-pinter. Yang kecil-kecil, yang besar-besar masuk itu pusat gitu. Tapi tidak apa, tidak menjadi sebuah alur menghambat kami untuk terus bekerja. Memang tantangannya adalah memilih prioritas tersebut, apalagi dalam situasi pandemi COVID-19. Nah, oleh karena itu kami mencoba untuk menyelenggarakan penyelenggaraan keuangan yang akuntabel, kemudian juga sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat menentukan prioritas gitu. Jadi walaupun misalnya pandemi COVID, anggaran kesehatan di prioritas kesehatan, namun untuk bidang pertanian dan ekonomi lainnya tetap harus jalan. Mungkin yang dipotong apa? Perjalanan dinas, Pak, nggak boleh buat. Asal nggak diomelin terus ya. Oh siap. Tapi ya puji Tuhan kita survive sampai sekarang. Mudah-mudahan selama situasi pandemi COVID ya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah Kabupaten Landang tetap terjaga karena saya selalu pesankan. BTP tetap dapat. BTP siapa? Terdapat walaupun jungkir balik. Karena di tahun anggaran yang lalu kita pergeseran anggaran sampai 5 kali. Nah, gimana tuh pemeriksaannya? Memang tidak mudah, namun ya dengan komitmen kerja keras, saya yakin semua bisa kita capai. Terakhir, memimpin bukan hal yang mudah, ya. Dan yang tidak kalah penting adalah meletakkan dasar yang kuat untuk modal pembangunan berikutnya. Itu tergantung dari SDM. Ya. Bagaimana menurut Ibu ketersediaan SDM sini, dan kalau kurang apa yang dilakukan untuk membuat SDM yang kuat menjalankan pemerintah di Kabupaten Landang? Ya, memang itu tantangan yang luar biasa, terutama di daerah ya. SDM kita sangat terbatas dan harus mampu mengikuti perubahan yang sangat cepat dalam situasi sekarang ini. Teknologi juga sangat cepat berkembang. Kami ya pertama mengikuti arahan dari Kemenpan untuk berkaitan dengan upaya pembinaan, peningkatan kapasitas dari seluruh pegawai kami. Selain itu yang kedua, yang menanamkan masalah etos kerja dan mentalitas.
Ya, etos kerja dan mentalitas itu tantangannya kalau di daerah itu kan cenderung stabil, tenang, lamban. Ya namanya itu udah aura aman damai. Iya. Jadi mentalitas dan etosnya ya tantangannya adalah ayo dunia di sana berkembang, kita harus berarti sharing info tentang perkembangan yang begitu cepat itu harus bisa di akses oleh orang-orang di sini. Iya, nah SDM di sini harus memiliki wawasan, kemudian mengikuti perkembangan yang ada. Sampai saat ini pendidikan rata-rata SMA ya, gitu ya. S1 ya. Oke, jadi ada hubungan yang dibangun dengan misalnya Universitas Pontianak atau tentu saja ada, bahkan kita di sini mendorong agar ada universitas. Oke. Nah sekarang sedang disiapkan, mudah-mudahan tahun depan atau paling tidak 2 tahun ke depan sudah ada universitas di sini dan rencananya akan ada universitas Katolik. Mudah-mudahan ini bisa diwujudkan sehingga masyarakat Kabupaten Landak tidak usah jauh-jauh untuk meningkatkan pendidikannya. Jadi sangat penting untuk mendorong pembangunan ekonomi dan hal-hal lain yang ada di Kabupaten Landak. Berarti terakhir dan paling akhir, ini kan kalau urusan uang itu pasti harus disalurkan oleh KPPN. Ya. Dan kami di sini punya KPPN Sanggau yang juga membawai Kabupaten Landak. Ya. Di samping itu di provinsi ada Kanwil Dijen Perbendaharaan. Seberapa familiar Ibu melihat kelembagaan ini, KPPN, Kanwil, dan apa peran dari KPPN sama Kanwil sudah cukup membantu pemerintah daerah? Itu menurut Ibu bagaimana? Ya, KPPN dan Kanwil kalau secara tupoksi yang lebih banyak berkontak langsung mungkin dari bagian keuangan pemerintah daerah. Namun demikian sebagai pimpinan yang kami terus memantau bagaimana hubungan kita, komunikasi dan koordinasi kita dengan pihak KPPN. Seperti tadi saya sampaikan, kalau kami ini kebanyakan PAD itu masih sangat terbatas, sehingga APBD Pemda itu lebih banyak bergantung dari APBN. Sehingga peran KPPN menjadi sangat penting. Ya tadi suka tidak suka faktanya demikian. Undang-undang juga memang mengatur. Mereka KPPN baik kan Bu? Baik. Oh iya. Saya hanya mohon komunikasinya saja, karena itu tadi kita juga sudah bahas di awal, perubahan regulasi di tingkat pusat ini sekarang sangat cepat terjadi, mungkin menyikapi perkembangan dunia, perkembangan tuntutan daripada profesionalitas dan sebagainya, akuntabilitas. Oleh karena itu memang perubahan cepat. Oleh karena itu kalau koordinasi dan komunikasi dengan KPPN kurang lancar, saya yakin kita ketinggalan. Iya betul Bapak. Oleh karena itu yang mudah-mudahan bisa kita tetap bersinergi sehingga proses-proses pembangunan yang ada di Kabupaten Landak itu bisa kita dukung, kemudian dapat terlaksana tepat waktu Bapak, karena itu salah satu indikator tepat waktu dan tepat sasaran. Betul, tepat waktu, tepat sasaran, dan tentu saja kita memperhatikan ketentuan yang berlaku. Jadi memang itu yang harus kita jaga. Pembangunan disupport oleh anggaran harus cepat, tepat sasaran, akuntabel. Mudah-mudahan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat adil makmur di Landak dan sekitarnya. Paling akhir ada punya moto atau tagline nggak untuk Kabupaten Landak? Oh, kalau kita di Kabupaten Landak itu ya biasanya ya kita menyebutnya ya untuk semua kegiatan yang kita lakukan untuk menuju Landak hebat. Jadi kalau kita bicara Landak hebat, Kabupaten Landak hebat. Nanti kami di JPB handal. Oh, handal. Di JPB handal. Kita teriakan sama-sama. Yang mana dulu nih? Mana dulu? Kabupaten siap. Landak. Kabupaten Landak hebat. Di JPB handal. Oke, sama-sama ya. Oke. Kabupaten Landak hebat. DJBB handal. Luar biasa. Teman-teman, demikianlah bincang kita dalam program Ngopi Darat, ngobrol bersama pimpinan daerah lingkup Kalimantan Barat bersama Ibu Karolin, Ibu Dokter yang Bupati atau Bupati yang Dokter. Kita support terus pembangunan yang dipimpin oleh Ibu Karolin untuk mewujudkan Kabupaten Landak yang semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, ekonomi berkembang, menuju Landak hebat. Terima kasih, sampai jumpa.